pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Deklarasikan organisasi makar, sejumlah warga Tambrau ditangkap polisi. Tak terima putusan pleno penetapan anggota MRP Papua Barat Daya. Puluhan warga berunjuk rasa di kantor gubernur. Beras cadangan Bulog tak kunjung tiba, harga beras di Merauke makin mahal. Polisi dan tentara membubarkan kegiatan warga di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, yang hendak mendeklarasikan KNPB atau Komite Nasional Papua Barat di wilayah Tambrau. Petugas menangkap sejumlah orang yang diduga hendak memprovokasi masyarakat agar memisahkan diri dari NKRI. Dari tangan mereka, petugas menyita senjata tajam, baju loreng, serta atribut KNPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 orang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka merupakan pentolan KNPB Kabupaten Tambrau. Petugas juga membantah isu yang menyebutkan seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena mendapat ancaman dari KNPB. Sampai dengan saat ini aman, kondusif, tidak ada ancaman dari pihak manapun terhadap siapapun juga. Mengenai berita-berita yang beredar, ada ancaman dari kelompok KKB atau kelompok-kelompok lain terhadap nakes. Di sini kami jelaskan bahwa hal itu tidak benar. Kami sudah konfirmasi, sudah kami cek ke lapangan bahwa memang benar sekitar tanggal 5 itu ada informasi bahwa memang ada nakes yang mau turun karena mereka kehabisan BBM sebenarnya. Nah, bertepatan dengan ada kegiatan ini, maka itu disangkut pautkan. Jadi mereka memang turun ke Sorong karena memang terkait masalah operasional mereka. Dan kemudian yang perlu saya tegaskan lagi di sini terkait dengan masalah pada saat kegiatan pengamanan pembubaran kegiatan deklarasi di Bambus Bama, bahwa kami TNI Polri melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP. Pemkab Tambrau telah menggelar rapat dengan Forkopimda dan akan mengambil sejumlah langkah pendekatan kepada masyarakat untuk menciptakan keamanan di Tambrau. Jaminan keamanan secara keseluruhan di Kabupaten Tambrau, dan Tambrau memang dari dulu kondisinya tertib, aman kami dari dulu, tidak pernah ada gangguan keamanan dan gangguan lain-lain. Nah, oleh karena itu melalui rapat Forkopimda tadi, nakes ini kan hanya ada 7 distrik ya. Yang pertama itu ada di Jebun, kedua ada di Suja, di daerah yang sangat jauh dengan Bambus Bama. Kemudian yang ketiga ada di Abun, ada di Puor, jadi sangat jauh semua. Ya, apa yang diberitakan dan kemarin dari kementerian bertanya apakah ada jaminan keamanan, kami jamin keamanan tidak. Agar kasus ini tidak terulang, Polri dan TNI akan meningkatkan patroli di wilayah rawan kriminalitas. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Polisi akhirnya menangkap kembali Immanuel Natalis, seorang narapidana kasus pencurian yang divonis penjara pada tahun 2017. Immanuel sebelumnya melarikan diri dari lapas Merauke. 6 tahun ia buron hingga ditangkap di Pasar Wamanggu dalam keadaan mabuk. Kepala Seksi Pembinaan Lapas Merauke, Haris, mengatakan Immanuel terlibat kasus pencurian dan divonis 1 tahun penjara. Namun belum usai menjalani masa tahanan, pria ini berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Bahwa penangkapan Manu Kanakaimu alias Manu Mangkuk alias Pade berdasarkan informasi dan pantauan kami di lapangan, kita cek kebenaran ternyata memang sedang mengkonsumsi miras. Setelah kita intai dan kita ikuti dan kami melakukan penangkapan koordinasi dengan Bapak KPLP dan staf, kami langsung ringkus tanpa perlawanan. Di mana itu penangkapannya? Penangkapan di daerah sekitar Pasar Wawang. Di kasus apa ya? Kasusnya pencurian. Pencurian. Pencurian dan penipuan. Dia vonisnya berapa tahun dia? 1 tahun. 1 tahun ya? Tidak ada perlawanan, kebetulan dia dalam fungsi alkohol, langsung kita ini memang sempat melawan tapi langsung kita bawa dan kita amankan
ke dalam lapas. Selama dalam pelarian, Immanuel hidup berpindah-pindah dari Timika, Asmat, dan Bovendigul. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan orang Senin kemarin menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka memprotes putusan hasil pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka membakar ban serta melakukan orasi yang berisi kekecewaan terkait hasil keputusan panitia seleksi pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Keputusan tersebut menurut mereka tidak adil. Masa menuntut agar penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaat, hadir menemui mereka untuk memberikan penjelasan langsung, serta membatalkan putusan pleno penetapan calon MRP Papua Barat Daya. Kecewa, karena Bapak PJ bukan tidak mau, kita tidak tahu jawabannya apa, tapi beliau tidak bertemu kita orang dari pagi sampai saat ini. Tapi kita orang tetap akan menduduki kantor gubernur sampai aspirasi kami diterima oleh Pak PJ Gubernur. Dalam pernyataan kami minta supaya penetapan anggota MRP yang ditetapkan oleh Panli kemarin itu dibatalkan dan dikembalikan ke berita acara awal. Karena berita acara awal itu merujuk ke Pergub dan Juknis yang sudah disepakati bersama. Dan kami tidak mau ada pelanggaran konstitusi dan pelecehan terhadap lembaga adat di atas tanah ini. Kami minta provinsi yang baru ini kita buat pondasinya dengan kejujuran dan transparansi, begitu. Tidak usah main kong kali kong. Tidak ada atas provinsi ini jadi tidak atas kepentingan individu atau kelompok. Ada opsi-opsi yang akan kami tempuh. Kalau Bapak PJ sampai saat ini tidak mau bertemu kami tidak bawa parang. Ini kami hadir dengan aspirasi. Kami bertemu karena kami bahkan kami melapor ke polisi. Kami membuat pemberitahuan. Kami paham tahapan yang harus kami lalui. Tapi Bapak dorang tidak mau ketemu kami. Atau tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kami menginginkan Pak PJ langsung bertemu kami karena Pak PJ yang melantik pansel. Pak PJ yang menunjuk. Fatra meminta penetapan anggota MRP Papua Barat Daya dibatalkan karena nama-nama tersebut tidak mewakili dan melibatkan mereka. Tindakan tersebut menurutnya merupakan pelanggaran konstitusi dan pelecehan terhadap lembaga adat di tanah Papua. Masa mengancam akan tidur di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya bila aspirasi mereka tidak ditanggapi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Stok beras di Merauke saat ini berkurang semenjak Bulog belum meluncurkan stok beras dari gudang. Akibatnya warga resah karena harga beras terus naik dan sulit didapat. Naiknya harga beras akibat cadangan beras Bulog yang terbatas dan petani di sejumlah sentra beras beberapa kali gagal panen. Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga beras yang sejak sebulan terakhir belum juga turun. Saat ini beras Ciliwung yang biasa hanya dijual Rp11.000 per kilogram masih bertahan Rp12.000 per kilogram. Beras Mambramo yang biasa dijual Rp11.000 per kilogram kini juga naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Mana untuk mendapatkannya, Pak? Agak sulit, Pak ya? Agak sulit. Susah, baru harganya naik terus. Sekarang berapa ini, Pak, untuk beli harganya nih, Pak? Kalau kita beli satu sak itu 550. Itu kenanya per kilo berapa itu, Pak? Katanya kayaknya 11.000 ya? Nah, biasanya harga berapa, Pak, belinya? ada yang 9.000. 9.000 ya? Paling mahal 10. Oh, paling mahal 10 ya? Jangan 10. Ini naik terus. Pedagang menyatakan tidak memiliki stok beras sehingga tidak bisa dipastikan harga beras akan turun dalam waktu dekat. Ada kenaikan, sekarang kenaiknya ada Rp500 sama Rp1.000 per kilo. Per kilo ya? Iya. Nah, seperti contohnya beras apa itu? Contohnya Ciliwung kemarin kan Rp10.000, sekarang Rp11.000. Kayak Mambramo kemarin kan kita masih bisa jual 11, sekarang kan sudah 12. Iya. Itu kenapa sampai bisa harga naik seperti itu? Karena sekarang beras langka karena petani sebagian gagal panen. Gagal panen ya? Akibat dia banjir. Terus kalau untuk beras dolok? Sekarang Bulog dihentikan untuk sementara karena dia punya stok menipis. Menipis ya? Iya. Oke. Kira-kira untuk prediksi Anda selaku pedagang beras, apa akan naik lagi harga beras ini? Jelas naik. Naik lagi ya? Kalau tidak ada beras dari luar ini mungkin bulan depan kita tidak jualan beras ini kalau gitu. nggak ada dari luar beras. Iya, artinya beras impor dari Dolok ya? Iya.
Bulog Divisi Regional Merauke saat ini sedang menanti pasokan 2.000 ton beras dari Surabaya sebagai langkah untuk menambah cadangan di gudang agar harga beras di Merauke turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Merauke, Provinsi Papua Selatan menempatkan dokter hewan di seluruh distrik di Merauke. Petugas kesehatan akan mengecek satu persatu hewan yang akan dipotong untuk memastikan tidak terjangkit penyakit LSD yang diakibatkan virus yang menyerang kulit hewan ternak. Sejak awal Juni, petugas kesehatan hewan sudah disebar dan mulai memeriksa hewan ternak yang mengalami gejala. Untuk peternakan sendiri, kami melakukan pemeriksaan terhadap ternak-ternak sapi yang ada di setiap distrik. Kebetulan kami di Kabupaten Merauke ini di setiap distriknya ada petugas puskesmas seperti itu. Jadi ya petugasnya melakukan pelayanan per hari. Semisal ada peternak yang menunjukkan kalau sapinya ada mengalami keluhan gitu ya, nanti petugas melakukan pemeriksaan. Kalau LSD yang paling menonjol itu kayak ada lepuhan di permukaan kulit. Nah, yang paling menonjolkan itu. Nah, tapi nanti akan disertai dengan ya gejala pada umumnya. Kalau sakit dia kurang nafsu makan, loyo lah bahasanya juga kayak gitu. Terus lesu kayak gitu. Begitu sih. Tapi kemungkinannya untuk masuk penyakit itu ke Papua, khususnya di Merauke ini ada kah, Dok, seperti itu? Ya tetap ada sih, tapi kan nanti ada. Untungnya di Kabupaten Merauke, Pulau Papua ini kan dia kepulauan terpisah, jadi agak susah lah persentase untuk masuknya. Beda kalau di Jawa itu kan transportasinya ya udah bisa naik kendaraan roda 4, jadi kita nggak pakai. Catatan Dinas Kesehatan, di Merauke belum ditemukan jenis penyakit LSD yang menyerang hewan ternak sapi, namun Dinkes tetap waspada. Warga juga diimbau segera melapor bila hewan ternak mereka menunjukkan gejala terserang LSD. Antara lain munculnya benjolan di kulit sapi, serta demam, kehilangan nafsu makan, hingga menurunnya produksi susu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini banyak advokat atau pengacara yang dijatuhi hukuman penjara karena terlibat kasus suap. Hal ini menjadi perhatian Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Asli Ginting, saat melantik puluhan advokat baru dari organisasi advokat Peradisai, Kota Jayapura. Asli mengingatkan kembali agar pengacara memegang kode etik dalam membela klien yang terseret kasus hukum. Apakah pengacara atau pekerjaan lainnya kan tetap ada godaan. Ya tetap namanya juga manusia, yang diisi oleh manusia tentu ada yang imannya kuat, ada yang tidak. Ya, sehingga siapapun bisa terjadi memang, siapapun bisa. Tetapi dengan pemahaman agama yang benar, profesionalisme yang tinggi diharapkan terhadap para penegak hukum itu kan seharusnya para penegak hukum itu tidak ada yang terlibat di dalam perkara-perkara korupsi. Ketua Peradisai Kota Jayapura Anton Raharusun mengatakan Peradisai sebagai wadah advokat di Kota Jayapura akan terus memberikan peringatan dan himbauan kepada seluruh pengacara agar bekerja sesuai SOP atau kode etik. Tugas seorang advokat itu kan menegakkan hukum dan keadilan. Nah, menegakkan hukum itu belum tentu menegakkan keadilan. Tetapi menegakkan keadilan, insya Allah mudah-mudahan bisa menegakkan hukum itu sendiri. Itulah sebabnya kita berharap para advokat yang bernaung di bawah suara advokat Indonesia betul-betul harus bersih. Karena apa? Kalau ketika mereka melakukan mafia peradilan, maka itu tidak saja menurunkan wibawa dan citra advokat itu sendiri, tetapi tentu menurunkan juga wibawa daripada pengadilan atau pejabat-pejabat peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, saya berjanji bahwa kami akan menegakkan kode etik untuk para advokat dan kami akan menindak tegas apabila ditemukan ada pelanggaran, maka Dewan Kehormatan akan melakukan sidang kode etik untuk advokat-advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Sebelumnya, seorang pengacara atau advokat ditangkap karena terlibat kasus suap menyuap di Mahkamah Agung. Praktek tersebut sudah sering terjadi dan tidak hanya menyeret advokat,
Namun, jaksa juga hakim. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 resmi mencabut aturan kewajiban penggunaan masker di semua ruangan publik pada Jumat 9 Juni lalu. Peraturan ini juga berlaku bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dalam maupun ke luar negeri. Kebijakan ini disambut baik pemerintah Provinsi Papua. Namun Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, William Mandiri menganjurkan masyarakat tetap mengenakan masker apabila kondisi kesehatannya kurang baik. Masker silakan mau lepas silakan sesuai dengan surat ini. Tetapi kalau ada yang berpikir untuk kesehatan, saya cuma anjurkan untuk kesehatan, maka silakan pakai masker. Itu penting untuk kita. Saya pikir ya kita harus masing-masing punya protokol ya untuk menjaga ini. Walaupun suratnya sudah dicabut, tetapi kita masing-masing menjaga ini bagian ini sehingga kita aman karena kita sudah masuk ke masa transisi nih. Ya, dari pandemi ke endemi. Barang ini tetap ada di kita, tetap ada. Oleh sebab itu mari kita jaga diri masing-masing kita sesuai dengan slogan kita. Ko jaga saya jagaku, kita semua selamat. Ini yang harus kita jaga bagian ini. Dalam waktu dekat, Gubernur Papua akan mengeluarkan surat edaran terkait pencabutan masker. Namun Satgas COVID-19 Papua menganjurkan bagi para lansia yang rentan dan memiliki penyakit komorbid tetap mengenakan masker. Sebelum keluar keputusan pencabutan aturan memakai masker, sebagian besar masyarakat sudah tidak menggunakan masker di area publik, mengingat kasus COVID-19 cenderung menurun dan tidak lagi berbahaya. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kuda lumping merupakan salah satu kesenian tradisional di Merauke yang hingga kini masih bertahan dan memiliki penggemar tersendiri. Salah satu grup kuda lumping legendaris yang masih bertahan di Merauke adalah grup kuda lumping Langen Trunggo Mudo. Grup ini bermarkas di Kampung Sidomulyo, Distrik Kuprik. Grup kuda lumping itu sudah sangat berpengalaman. Artinya, predikat legendaris pantas diberikan karena Langen Trunggo Mudo sudah berdiri sejak tahun 1967 dan saat ini para pemain kuda lumping merupakan generasi ketiga. Irianto, salah seorang pendiri grup kuda lumping itu, menginginkan kesenian kuda lumping ini tetap bertahan. Ia bersama pemain mencoba mengembangkan kesenian ini agar lebih kreatif serta menggali potensi yang bisa dikembangkan. Kesenian ini ya artinya dari turun-temurun Pak ya. Artinya kan untuk apa? Penggamel ini ya termasuk manual. Artinya tidak ada apa? Keterampilan khusus. Tidak ada keterampilan khusus. Mereka sudah punya apa? Skill ya, ada skillnya ya. Terus ini kan bagaimana mengumpulkan mereka ini Pak? Mereka sudah satu kompleks ini atau gimana Pak? Untuk mengumpulkan ini memang kan ini kesenian tradisional ya. Artinya kalau kita tidak muri-muri ya kesenian ini bisa punah. Nah, sementara ya sebagian besar ini masyarakat Kampung Sidomulyo sendiri dari anak cucu apa orang-orang tua dulu yang pendirian sudah besar-besar jadi mereka bisa meneruskan ini. Artinya kita tidak pasang tarif, artinya biasa dari sepenting untuk mencukupi kesana ini ya sekitar mungkin 3 juta lah untuk biaya ini, tidak terlalu mahal ya. Ketika ada pentas, Irianto mengumpulkan 25 pemain kuda lumping yang tinggal di Kampung Sidomulyo Kuprik. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang tua yang menggantungkan hidup dari kesenian ini. Tenri misalnya sudah hampir setahun bergabung dengan grup Langen Trunggo Mudo. Ia memang bercita-cita ingin menjadi pemain kuda lumping. Ini kelas berapa sekolahnya sekarang? Kelas 6 mau naik SMP. Mau naik SMP. Nah, kamu ikut tarian apa ini? Kuda lumpingnya? Ya. Udah berapa lama? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Terus kamu belajarnya dari mana bisanya main gini? Dari mau sendiri mau ikut gitu. Iya, terus belajarnya gimana? Cara lenggok-lenggoknya dapat dari mana? Belajar sama orang apa? Tahu sendiri? Belajar sama orang. Belajar sama orang. Berapa lama belajarnya itu? Sudah cuma 1 minggu aja. 1 minggu aja. Sulit apa mudah? Mudah. Mudah. Nah, terus gimana kalau pemainnya itu lagi sekarat apa ya, semaput itu gimana itu? Rasanya hilang, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa ya. Iya. Terus
Tendri, ini kan kamu masih muda, banyak teman ya. Kamu nggak malu apa bangga ikut kegiatan ini? Bangga. Bangga. Sekali pentas, mereka dibayar 3 juta rupiah. Uang tersebut sebagian masuk kas dan sebagian lagi dibagikan ke para pemain. Senin kemarin, grup kuda lumping Langen Trunggo Mudo kembali pentas menghibur warga di kawasan distrik Semangga. Penampilan mereka menjadi kenangan bagi sebagian orang. Sebagian lagi kalangan muda yang tertarik melihat karena kesenian ini atraktif dan menarik. Sebagian besar penghuni warga kampung Sidomulyo adalah para veteran dan warga pendatang. Mereka pertama kali menginjakkan kaki di kota Animha pada tahun 1996, lalu menetap dan beranak pinak. Kendati demikian, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat Jawa. Muhammad Ridwan laporkan dari Merauke, Papua Selatan. Teresia Mahuse kembali dipercaya sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Selatan. Teresia mengatakan kendala yang dihadapi selama menjabat Ketua KPU di Provinsi Papua Selatan adalah masalah pendistribusian logistik pemilu dan pilkada. Menurut Teresia, kondisi geografis Papua Selatan secara umum sangat sulit. Sebagian lokasi hanya bisa dijangkau dengan kapal laut dan sebagian lagi melalui darat yang jaraknya sangat jauh. Di dalam setiap tahapan pemilu, mau di kabupaten maupun di provinsi pasti ada kendala. Ya kan dalam setiap tahapan, tapi kan semua itu pasti ada solusinya. Ya karena kan kita juga belajar dari kabupaten. Ya, hampir 5 tahun di kabupaten, ya puji Tuhan alhamdulillah kita melaksanakan tahapan tidak ada gugatan, tidak ada PSU. Nah, hal ini artinya yang baik ya kita juga secara universal Ibu kira-kira untuk kendala di paling nanti pada saat distribusi logistik saja ya. Gitu ya. Kami ada karena ini kan 4 kabupaten ya. Kalau untuk distribusi logistik untuk MAPI dengan Boven itu biasa kan melalui Merauke ya. Karena memang Merauke ini kita destinasi terakhir, pelabuhan terakhir. Dan selama ini untuk MAPI dengan Boven itu selalu melalui Merauke. Nah, kecuali Asmat ini kan dia melalui Timika. Langsung ya. Nah, dari Timika kemudian nanti diangkut melalui Speed. Nah, ini juga kan berisiko ya. Nah, ini juga. Provinsi Papua Selatan memiliki 4 kabupaten yakni Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat. Khusus Asmat, pengiriman logistik surat suara melalui Timika. Namun, 2 kabupaten lainnya, yaitu MAPI dan Bovendigul, sulit dijangkau dengan transportasi darat, kecuali melalui udara dan laut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.